Bayangkan sebuah rahasia kecantikan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah ritual sederhana yang mampu memancarkan cahaya alami dari kulitmu. Siapa sangka, jawabannya mungkin sedang tersedia di dapurmu saat ini. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside. Hari ini kita akan menyelami keajaiban air beras, cairan lembut yang telah digunakan oleh para wanita di Asia selama berabad-abad untuk mendapatkan kulit impiannya. Bukan sekedar tren sesaat, air beras menyimpan kekuatan alami yang kini mulai diakui oleh sains modern. Benarkah air beras ini mampu menghapus noda, melawan kerutan, bahkan menenangkan kulit yang meradang? Bersiaplah, karena kita akan mengungkap kebenaran di balik keajaiban alami ini berdasarkan bukti ilmiah dan kisah nyata potensi transformasinya. Sekilas tampak biasa, air sisa rendaman atau rebusan beras ternyata adalah eliksir alami yang kaya. Di dalamnya terkandung vitamin B, vitamin C, dan E. Nutrisi penting untuk kesehatan kulit. Ada pula asam amino yang membangun kembali kekuatan dan kelembutan kulit. Serta mineral seperti magnesium, kalium, dan seng yang menutrisi dari dalam. Dan yang tak kalah menakjubkan, air beras dipenuhi antioksidan, termasuk inositol, yang bertugas melindungi kulit dari serangan radikal bebas, biang keladi, penuaan dini. Sebuah studi di tahun 2018 bahkan menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan dalam gel air beras setara dengan kekuatan vitamin C. Ini adalah bukti nyata bahwa alam menyimpan rahasia anti-aging yang bisa kita manfaatkan dengan mudah. Bayangkan, kulit yang kembali cerah, noda hitam memudar bagai mimpi buruk yang berlalu. Air beras dengan kandungan vitamin B, E, dan asam amino bekerja lembut menyamarkan hiperpigmentasi, mengembalikan cahaya alami kulit yang mungkin tersembunyi. Dengan kesabaran dan pemakaian rutin selama 3-4 minggu, perubahan positif bukan lagi sekedar harapan. Untuk kamu yang merasakan perih dan gatal akibat iritasi atau eksim, bayangkan kelegaan saat kulitmu ditenangkan oleh sentuhan lembut air beras. Studi tahun 2002 membuktikan bahwa mandi air beras 2 kali sehari mampu memperbaiki lapisan pelindung kulit hingga 20% pada penderita eksim. Sifat antiinflamasinya adalah pelukan lembut bagi kulit yang meradang. Pori-pori besar dan minyak berlebih seringkali menjadi masalah yang menjengkelkan. Namun, air beras hadir sebagai toner alami yang menyegarkan. Efek astringannya membantu merapatkan pori-pori dan mengontrol produksi sebum. Ini memberikanmu rasa percaya diri dengan kulit yang lebih halus dan bebas berkilap. Rasakan juga sentuhan kelembapan alami yang membuat kulitmu kenyal dan segar sepanjang hari. Pati dalam air beras itu membentuk lapisan pelindung yang cerdas, mengunci kelembapan dan mencegah dehidrasi. Kulitmu akan terasa lebih lembut dan nyaman, seolah mendapatkan hidrasi dari sumber alami. Jangan biarkan garis halus dan kerutan mencuri pancaran kemudaan. Air beras adalah sekutu alami dalam melawan tanda-tanda penuaan. Antioksidan dan asam amino di dalamnya bekerja keras menjaga elastisitas kulit. Sebuah studi tahun 2001 bahkan menemukan bahwa inositol mampu mengurangi kedalaman kerutan hingga 12% dan meningkatkan elastisitas kulit sebesar 17%. Ini adalah harapan nyata untuk kulit yang tampak lebih muda dan segar. Jadi bagi mereka yang berjuang melawan jerawat dan bekasnya, air beras menawarkan harapan baru. Senyawa antimikroba di dalamnya membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Dan
pengguna rutin dapat memudarkan jejak luka, mengembalikan kehalusan tekstur kulitmu. Setelah seharian terpapar matahari, kulit seringkali terasa perih dan kemerahan. Air beras hadir sebagai penyejuk alami yang lembut. Sifat menenangkannya membantu meredakan iritasi akibat sengatan matahari dan mempercepat proses pemulihan kulitmu. Cara membuat air beras gampang. Ingin merasakan sendiri keajaiban ini, kabar baiknya membuat air beras itu sangat mudah dan bisa dilakukan di dapurmu sendiri. Ikuti 3 metode sederhana ini. Untuk metode rendam, hanya dengan merendam setengah cangkir beras dalam 2 gelas air selama 30 menit. Lalu menyaringnya, kamu sudah mendapatkan eliksir kecantikan alami. Dan simpan di kulkas untuk kesegaran yang lebih tahan lama. Dan untuk metode rebus, saat memasak nasi, tambahkan air 2 kali lipat dari biasanya. Setelah matang, saring airnya dan biarkan dingin. Simpan di kulkas dan gunakan dalam 5-7 hari. Ini adalah cara cerdas memanfaatkan apa yang biasanya terbuang. Untuk metode fermentasi, gunakan metode rendam. Namun, biarkan air beras di suhu ruangan selama 24-48 jam sebelum disimpan di kulkas. Proses fermentasi ini dipercaya meningkatkan kandungan antioksidan dan antibakteri, memberikan manfaat yang lebih optimal bagi kulit Anda. Jadi jangan ragu untuk mencoba metode fermentasi ini untuk hasil yang mungkin lebih maksimal. Cara menggunakan air beras, fleksibilitas air beras menjadikan teman setia rutinitas perawatan kulit kamu. Sebagai toner, semprotkan ke wajah setelah membersihkan untuk menyegarkan dan menyeimbangkan pH kulit. Dan sebagai cleanser, usapkan dengan lembut menggunakan kapas untuk membersihkan kotoran dan minyak berlebih tanpa membuat kulit menjadi kering. Dan sebagai masker, campurkan dengan sedikit madu atau gel lidah buaya untuk nutrisi ekstra. Lalu biarkan selama 15 menit untuk kulit yang lebih lembut dan bercahaya. Sebagai face mist siang hari, semprotkan kapan saja untuk memberikan kesegaran dan hidrasi instan pada kulit. Dan sebagai perawatan malam, oleskan sebelum tidur dan biarkan semalaman agar nutrisinya meresap sempurna. Bilas keesokan paginya untuk kulit yang terasa segar dan lembut. Sebagai rendaman mandi atau kaki, tambahkan ke air mandi atau rendaman kaki untuk menenangkan kulit kering, iritasi, dan memberikan relaksasi setelah seharian beraktivitas. Saya mengerti, mungkin ada beberapa pertanyaan yang terlintas di benakmu. Misalnya, bisakah air beras yang digunakan setiap hari? Jawabannya ya, sebagai toner atau mist. Air beras cukup lembut untuk digunakan setiap hari. Namun untuk masker 2-3 kali seminggu sudah cukup untuk memberikan manfaat tanpa berlebihan. Dan pada pertanyaan kedua, misalnya, apakah air beras cocok untuk setiap jenis kulit? Jawabannya, kabar baiknya, air beras umumnya cocok untuk kulit berminyak, kering, dan bahkan sensitif. Namun, sebagai langkah pencegahan, selalu lakukan uji alergi pada area kecil kulit terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada reaksi negatif. Misalnya di belakang kuping. Pertanyaan berikutnya, apakah ada efek samping yang perlu dikhawatirkan? Jawabannya, pada sebagian kecil orang, penggunaan air beras yang terlalu kental atau tidak diencerkan dapat menyebabkan iritasi ringan. Jika kamu memiliki alergi terhadap beras, tentu saja hindari penggunaannya. Untuk beberapa tips aman yang perlu kamu perhatikan, selalu encerkan air beras sebelum mengaplikasikannya pada wajah. Lalu lakukan juga patch test pada area kecil kulit 24 sebelum penggunaan menyeluruh. Misalnya di belakang kuping ya. Nah, setelah itu juga setelah menggunakan air beras, jangan lupakan pelembab untuk menjaga keseimbangan hidrasi kulit.
Selalu juga gunakan dengan bijak dan hindari penggunaan yang berlebihan. Air beras bukan hanya sekedar tren, melainkan warisan kecantikan alami yang terjangkau dan mudah diakses. Ini adalah pengingat bahwa seringkali solusi terbaik untuk kesehatan dan kecantikan kita telah tersedia di sekitar kita. Jika kamu mendambakan kulit yang cerah, sehat, dan tampak lebih muda, mungkin inilah saatnya untuk kembali ke sentuhan lembut alam. Berikan air beras kesempatan untuk membuktikan keajaiban pada kulit kamu. Ingatlah, konsistensi adalah kunci untuk melihat perubahan yang nyata. Bagikan video ini kepada siapa saja yang kamu rasa bisa mendapatkan manfaat dari rahasia alami ini. Dan jika kamu memiliki pengalaman menggunakan air beras, jangan ragu untuk berbagi cerita di kolom komentar. Mari saling menginspirasi dan belajar bersama. Terima kasih telah bergabung dengan Techie Bites, tempat kita menjelajahi cara hidup sehat, panjang umur, dan merawat diri dengan cara yang cerdas dan alami. Ingatlah, kulit yang sehat dan bercahaya adalah cerminan dari harmoni antara diri kita dan alam. Sampai jumpa di video berikutnya. Rifki pamit, ciao!